Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romi Federica Maulana, absen 28 dari kelas 11 Sains 1. Di video kali ini, saya bakal menjelaskan nih, bagaimana sih dan apa aja kira-kira yang ada di materi lingkaran ini. Yuk langsung aja ke penjelasannya. Nah, yang pertama ada yang namanya keliling lingkaran nih teman-teman. Keliling lingkaran itu apa sih? Jadi, keliling lingkaran itu adalah sebuah lintasan yang berada di sekelilingnya. Dengan rumus K atau keliling sama dengan 2πr. Lalu kira-kira gimana sih cara menghitung keliling lingkaran ini? Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Sebuah roda memiliki jari-jari berukuran 14 cm. Nah, berapa keliling lingkaran tersebut? Nah, untuk pengerjaannya, teman-teman harus cari dulu nih diameternya. Dengan rumus D sama dengan 2 dikali R atau jari-jari. Maka jika dihitung, 2 dikali 14 sama dengan 28. Diameter sama dengan 28 cm. Nah, udah ketemu kan diameternya berapa? Sekarang lanjut, kita tentuin nih pi-nya. Pi-nya berapa sih? Yang pertama ada 3,14 dan juga 22/7. Tapi karena 28 ini adalah kelipatan 7, kita pakai 22/7 ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya masukin nih rumusnya. K sama dengan 22/7 dikali 28 cm. Maka hasilnya sama dengan 88 cm. Nah, selanjutnya kita bakal cari tahu nih, apa sih luas lingkaran itu? Jadi, luas lingkaran adalah suatu ukuran dalam sebuah lingkaran dengan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Nah, jangan lupa ya, jari-jari di sini kita kuadratkan. Karena kita udah tahu rumusnya, kita langsung aja nih ke contoh soalnya. Sebuah piring memiliki ukuran diameter sebesar 20 cm. Maka hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, gimana sih cara mengerjakannya? Jadi yang pertama, teman-teman harus mencari dulu nih jari-jarinya, yaitu dengan rumus R sama dengan D dibagi 2 atau diameter dibagi 2. Karena diameter kita sudah tahu, yaitu 20 cm, maka 20 cm dibagi 2 sama dengan 10. Nah, udah ketemu kan jari-jarinya 10 cm. Lanjut, kita masukin si pi-nya. Pi-nya kita gunakan 3,14. Kita masukkan lagi rumusnya, yaitu L sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat. Jangan lupa jari-jarinya ini kita kuadratkan dulu ya. Maka 3,14 dikali 100. Hasilnya 314 cm. Sekarang kita bakal kenalan sama yang namanya jari-jari, atau yang biasa dilambangkan dengan huruf R kecil nih. Jadi, jari-jari adalah sebuah ruas yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik tepi pada lingkaran teman-teman. Dengan rumus R sama dengan 1/2 dikali diameter. Langsung aja nih kita ke contoh soalnya. Diberikan sebuah lingkaran dengan diameter 30 cm. Maka hitunglah jari-jarinya. Untuk caranya gampang banget. Kita tinggal langsung masukkan rumusnya aja nih. Jadi R sama dengan 1/2 dikali diameter, yaitu 30 cm. Maka hasilnya adalah 15 cm. Mudah kan teman-teman? Sekarang lanjut yuk ke materi berikutnya. Lalu di sini kita ada yang namanya diameter nih teman-teman. Tapi diameter itu apa sih? Jadi diameter adalah sebuah ruas garis terpanjang yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran nih. Dengan rumus
diameter sama dengan 2R. Cara mengerjakannya kira-kira gimana sih? Jadi, contoh soalnya begini. Terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari berukuran 12 cm. Maka, hitunglah diameternya. Kita cukup masukkan si rumusnya ini, yaitu diameter sama dengan 2 dikali R, 12 cm, sama dengan 24 cm. Udah ketemu kan? Nah, selanjutnya ada yang namanya sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, sudut pusat itu adalah sudut yang diapit oleh dua jari-jari dan melewati tepat pada titik pusatnya nih teman-teman. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang terletak pada tepi pada lingkaran. Nah, untuk contoh soalnya, diberikan sudut pusat AOB menghadap busur AB sebesar 100 derajat. Maka, berapakah sudut keliling ACB yang juga menghadap busur AB? Nah, untuk caranya itu cukup mudah ya teman-teman. Kita akan menggunakan rumus sudut pusat sama dengan setengah dikali sudut keliling. Dan selalu ingat bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Begitu pula sebaliknya. Maka langkahnya cukup gampang nih teman-teman. Sudut pusat sama dengan setengah dikali 100 derajat. Maka hasilnya adalah 50 derajat. Mudah kan? Lalu ada yang namanya panjang busur nih teman-teman. Jadi panjang busur ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Dengan rumus, panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali sudut keliling. Bisa kita lihat contoh soalnya di sini. Panjang busur AB berhadapan dengan sudut pusat 70 derajat. Jika keliling lingkaran 31,4 cm, berapa panjang busur AB? Untuk langkah pengerjaannya, pertama-tama kita harus menghitung perbandingannya dulu nih. 70 derajat dibagi 360 derajat sama dengan 1/5. Lalu kalau misalkan sudah ketemu perbandingannya, kita masukkan ke rumus yang tadi nih. Berarti panjang busur sama dengan 1/5 dikali 31,4 cm. Maka hasilnya 6,28 cm. Sekarang kita bakal ke bab joring ya teman-teman. Jadi joring adalah daerah dalam suatu lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan tali busur. Yaitu dengan rumus luas joring sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali pi r kuadrat. Lalu di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Jika joring AOB memiliki sudut pusat 90 derajat, hitung luas joring tersebut. Untuk cara pengerjaannya, ini cukup kompleks namun dapat dimengerti dengan baik. Yang pertama, kita harus diketahuinya yaitu jari-jari 7 cm dan sudut pusatnya adalah 90 derajat. Maka kita akan menggunakan pi-nya yaitu 22/7. Lalu kita langsung masukkan saja ke rumusnya, yaitu luas joring sama dengan 90 derajat dibagi 360 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. Lalu kita sederhanakan, maka 90 derajat dibagi 360 derajat hasilnya yaitu 1/4. Lalu 7 kuadratnya kita ubah menjadi 49 derajat. Di sini langkah selanjutnya yaitu 1/4 dikali 22 dikali 7.
Lalu kita hitung 22 dikali 7 sama dengan 154. Lalu 154 dikali dengan 1, maka hasilnya 154 dibagi 4. Nah, dan hasilnya sama dengan 38,5 cm kubik. Maka luas during tersebut adalah 38,5 cm kubik. Lalu kita masuk ke tali busur dan juga apotema. Nah, tali busur itu apa sih? Jadi tali busur adalah ruas garis lurus di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran. Sedangkan apotema adalah garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sebuah tali busur. Garis ini selalu membentuk sudut 90 derajat dengan tali busur. Keduanya dihitung menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu contoh soal di sini diketahui jari-jari 5 cm dan panjang tali busur 8 cm. Berapakah panjang apotema? Langkah penyelesaiannya yaitu tentukan setengah tali busur dengan rumus X sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Lalu, gunakan rumus Pythagoras tersebut. A kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Lalu, kita pindah ruaskan menjadi A kuadrat sama dengan 25 dikurang 16. Yang mana 25 adalah hasil dari 5 kuadrat dan 16 adalah hasil dari 4 kuadrat. Maka 25 dikurang 19 adalah 9. Lalu apotema sama dengan akar 9, maka akar dari 9 adalah 3. Maka apotema adalah 3. Nah, yang terakhir ada tembereng nih teman-teman. Jadi tembereng itu adalah selisih antara luas juring dan luas segitiga yang dibentuk oleh dua jari-jari dan tali busur. Untuk rumusnya yaitu luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Lalu terdapat contoh soal yaitu luas juring adalah 25,67 cm kubik dengan luas segitiga yang dibentuk tali busur tersebut adalah 21,21 cm kubik. Hitunglah luas temberengnya. Langkah penyelesaiannya, kita cukup memasukkan rumus tadi, yaitu luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Yang mana 25,67 dikurang 21,21 cm, maka hasilnya yaitu 4,46 cm kubik. Jadi, luas tembereng adalah 4,46 cm kubik. Nah, dengan menguasai rumus-rumus ini, pastinya kalian akan siap menghadapi soal-soal lingkaran nih. Ingat, kuncinya adalah identifikasi dulu elemen apa yang diketahui, agar kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.